As I promise, gue pengen bawa banget ini Frigo 125 connected ke Lembang. Lembah Dewata di mana tanjakannya lumayan bertenaga guys. Yang belakang tetap enak guys. Ini nabrak batu. Iya, depan mah emang. Oke, halo guys, udah buat tag selamat siang sebenarnya. Dan ini hari Minggu, awalnya gua mau sunmori. Bentar, ini kan kiles, jadi suka berbunyi. Tadi gua mau sunmori tapi hujan pagi-pagi. So, as I promise, gue pengen bawa banget ini Frigo 125 connected terbaru 2023. Gue pengen bawa kayak daily ride harian ke Lembang, dimana jalanannya mostly nanjak gitu kan. Ini tanjakan Lembah Dewata dimana tanjakannya lumayan curam. Nanti kita bakal tes top speed kalau bisa ya. Terus yang pasti bakal tes di tanjakan MN mentoknya berapa. 50. Lumayan bagus. Oke, ini serangkaian video lain dari New Frigo 125 Connected. Di sini impresi lagi berarti ya. Impresi daily, tapi sekarang kan kemarin malam, kalau sekarang siang. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas motornya. Nanti pas riding juga, gue pengen kayak nanti ada kamera 360 biar kalian bisa lihat dengan postur gue yang 173 82 kilo. Kalau dilihat dari third view, proporsional nggak? Tapi ini kalau lihat dari desain ya, desainnya emang agak-agak menggemuk gitu guys motornya. Mengacu pada selera masyarakat sekarang kan, pengen banget motornya itu yang kayak agak gede gitu, tampilannya gitu gagah. Ini masuk gagah karena dengan motor tampilan agak gemuk, dia punya ban peleknya 12 tapi lebar banget bannya 100 depan, belakang 110. Nah dengan ban yang lebar ini dan pelek yang menunjang ban lebar ini ya, jadi terlihat sangat benar-benar padat ya. Frigo ini disiapin buat mobilitas juga, lebih stylish sih kalau menurut gue liatnya. Tapi kalau gear kan kayak lebih buat fungsional gitu loh. Quick fitur yang utama dari Frigo 2023 125 Connected ini adalah ini, lampu depannya udah berubah. Dia punya apa namanya itu kayak lens biru gitu dia nyebutnya ya. Ada yang ngomong kayak Vario. Nah menurut gue sih ada dikit kayak Vario, depan bagian lampunya itu kayak agak-agak mirip Vario ya. Terus fitur lainnya dia punya SSS. BTW ini yang versi connected ya. Jadi udah keyless nih, harga 23 jutaan. Nah, dia udah punya SSS Smart and Stop System di sini. Tombolnya ini untuk menghemat bensin. Jadi biasa ya, kalau motor lagi tidak digas, dia akan menghentikan mesin untuk menghemat bensin. Tinggal gas dikit aja, nyala lagi gitu. Terus fitur lainnya dari Frigo dia yang baru ini, dia punya ini nih, console box, pocket di depan ini. Ini luas banget kemarin dalam tuh ya. Buat aqua masuk, HP masuk. Again, fitur lainnya dia punya charger buat HP atau apapun ya. Tapi di sini chargernya dia bentuknya enggak USB ya, jadi harus pakai konverter lagi. Again, fitur lainnya adalah pengisian bensin di depan. Frigo itu unggulannya di sini. Ngisi bensin depan, jadi kalau di SPBU Pertamina mah gak usah turun, males turun gitu, itu oke. Si tangki bensin itu di bawah deck gitu guys. Makanya Frigo ini sebenarnya agak tinggi loh. Tinggi joknya 780 mm, lumayan tinggi buat motor, lumayan tinggi loh buat motor 125 cc-an gitu. Fitur lainnya yang utama adalah bagasinya luas. Ini barang-barang gua muat, ini 25 liter guys, muat. Ini sebenarnya masih muat lagi loh. Ini masih ada space di sini ya. Helm Halpes muat. Tapi nanti kita bakal buktikan yang helm Halpes gua yang punya sama nanti helm Halpes juga gua pengen liatin muat apa aja sih gitu. Lampu depan udah LED guys, kecuali lampu sennya belum LED. Sama yang depan juga lampu sennya belum LED. Hai Meng, Meng. Aku punya makanan buat Meng. Jadi selalu prepare makanan kucing. Meow. Here we go. You like it? Wait. Terus intermezzo dulu, iklan dulu ya. Habisin ya, nggak usah takut ya. Oke, guys, itu adalah quick review sebelum impresi ride ke Lembang dengan mostly tanjakan ya. Oke, kamera 360 udah siapin sini. Apalagi ya fitur utamanya dia? Udah sih. Tapi nanti gue bakal lebih detail full review ya sehabis ini. Ini sebenarnya lebih ke mostly kita bawa riding harian sih. Terus gue pengen nunjukin kalau misalkan di Lembang itu ya, di tanjakan MN tuh berapa gitu modnya. Dan mudah-mudahan bisa curi-curi top speed. Ini sebenarnya stok Yamaha kan terkenal dengan stoknya yang keras nih, kita lihat ya. Ya kalau tahunan kayak gini, lambat kayak gini mah ya stoknya sih enak-enak aja gitu. Yang gua rasain dari motor ini nih, getaran mesinnya halus banget. Seperti impresi di awal sebelumnya, untuk shock belakang sih enak feels gua. Shock depan emang kalau kita bawa rusuh agak-agak stiff gitu guys. Again ya, kita impresi lagi. Motor ini juga ada pengaitnya di sini.
Dan pengaitnya punya kayak semacam hook gitu lah, gini ini bentuknya. Jadi kayak safety biar barang yang kita kaitkan tidak loncat-loncat kali ya, tidak lepas gitu kan. Nah, kita deck lagi nih. Baru nih kelihatan banget nih decknya. Gua kan kalau gaya riding gua gua tuh ya emang kayak agak melebar gini kaki gua sukanya gini kaki gua kan. Tapi kalau gua kayak gini, lihat deh si sepatu gua tuh sedikit keluar ya, jadi gua kayak ada di tepian deck gitu. Tapi sebenarnya masih agak luas di dalam gini. Bisa gini sih ridingnya nih kalau mau santai mah ya gini. Tapi kan gua aneh gitu kalau gaya gua paha dijepit gini. Deck tuh sebenarnya menurut gue tuh kayak termasuk luas, cuma nih ya dia itu habis sama bagian ini nih. Inilah ya bagian sebelah sini ya, si jok ke bawah itu ini kayak menggembung banget nih sebelah sini nih. Oke, mari kita impresi ride guys. Ini pasti bakal macet soalnya hari Minggu. We'll see dah ya. Oke, synchronize kamera kedua. Yo, ini mulai agak nanjak, kita rasain tenaganya. Kalau jalanan lurus, lumayan cepat dari 0 ke 20-nya gitu. Itu lumayan cepat sih menurut gue. Untuk salip-salip nyantai moderat itu udah cukup mumpuni. Tapi kalau nyelip dalam yang lane depan lagi speeding juga, gue belum nyoba sih. Blue Core 125 teknologi mesin terbaru. Selain didesain irit, juga didesain bertenaga gitu. Akselerasinya juga enak loh. Ini 125 cc guys, again bore and stroke 52,4 dikali 57,9, jadi agak didesain kuat di bawah sebenarnya man, karena stroke-nya tuh kayak lebih besar gitu kan, tapi hampir merata sih menurut gue. What do you expect dengan power 125 cc? Menurut gua anjir macet. Menurut gua untuk harian mah lebih dari cukup sih, apalagi yang mostly banyak macet gitu ya. Kita kan perlu yang penting ada tenaga cukup dan irit gitu aja udahlah, ya bener gak? Beberapa orang mengatakan Prigo bikin pegel. Gua makanya ini gue pengen coba ya, gue pengen coba bolak-balik mungkin berapa kilo gitu, lumayan lah ya 50 kilo mah. Pegel nggak sih? Nah, kayak postur dan kebiasaan tuh berpengaruh ya untuk kepegelan. Mungkin bagi A ini bisa dibilang pegel, bagi si B nggak pegel, bagi si C misalkan sedang pegel, pegelnya sedang kayak gitu. Nah, ini apakah gua salah ya lewat sini karena ini udah tergolong macet sepertinya guys. What the Tuh, kan tenaga mah kayak ada tuh. Ada lah, meskipun delay dikit di awal, tapi kemudian kayak gitu lah, gitu. Kayak sedikit mode rusuh dulu kali ya. Let's go. Cuaca juga nggak balik guys, mau hujan sepertinya, tapi kita harus tetap jalan ini ya. Yo, enak tuh kan buat selip-selip. Alright. 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 Enak kan? Ya buat kayak nyalip di mana pace-nya sedang ke moderat ya, ini oke. Yuk, let's go. Lumayan bertenaga guys. Ban standar kayaknya ban IRC sih. Waduh, cuacanya nggak jelas remnya lumayan pakem, mantap. Yup. Oke. Nanti kita pakai mode kamera 360 ya.
pakem. Oke. Sini deh, kita pakai 360. Cuaca not good sih guys. Oke, tadi gue lumayan sih, maksudnya untuk speed yang lumayan kencang lah ya, sekitar 60-70. Ini tenaganya ngisi di tanjakan kayak gini. Oke, nyalip di 50-an lah ya. Oke, 50 ke 70 lah ya. Ini oke. Mulai gerimis guys, not good. Jalan aspal yang agak-agak rusak, bumpy-nya gitu ya. Ini masih lumayan bisa mentoleransi. As you can see guys, asik juga tenaganya. Ya kayak bawa gear tapi agak beda. Ini yang bedain sama gear tuh, meskipun mesinnya sama, menurut gue sih ban dan bobotnya. Kalau gear tuh bobotnya 91-92 kilo gitu kalau nggak salah, secara tertulis ya. Kalau si ini 101-102 gitu, beda 10 kilo kalau nggak salah ya. Gear itu peleknya ya kurus lah gitu, ini peleknya tebal gitu, jadi makanya ini ngaruh banget ke handling. Dan nikung ini enak banget, nurut banget, agility-nya dapet gitu. Kalau gear sama agak-agak kebanting, tapi gear dari mesin jadi kerasa geleser gitu loh, karena menurut gue permukaan si bannya itu kan jadi lebih banyak ya. Logikanya kayak gini aja, coba motor pakai roda skateboard yang kecil, pasti kerasa berat dan terlalu gimana gitu kan, bener nggak ngegeleser lah gitu. Ada polisi, ayo dong. Gila, kamera gue ke bawah cakapan itu. Waduh guys, sudah turun gerimis-gerimis, nggak ada top speed dah. Traffic gini. Enak handlingnya, meskipun tadi tiba-tiba mobil manuver. Waduh, cuacanya guys tidak banget. Lanjut dulu dah. Nanti di pohon pinus kita tunjukkan shoot 360 lagi. Bentar ya, gue pengen. Kenapa tuh? Gue cek dulu synchronize. Nah, ada yang lain juga ke gue, ini bisa nggak kalau misalkan gue nggak butuh connectornya, nggak di, ya mungkin someday butuh tapi nggak bakal dipakai dulu, nggak apa-apa, bisa kok, aman. Y connected itu menurut gue ya untuk saat ini tuh kayak pelopor menuju di dunia digital. Jadi semua pun serba digitalin gitu, kayak motor pun nanti permesinan segala macam, bahkan mungkin yang menurut kita nggak bakal bisa nggak mungkin digitalin, bakal ada guys. Kita menuju dunia sana sekarang, dunia teknologi digital. Waduh cumi, kita tarik saja ini tanjakan Lembah Dewata, di mana tanjakannya lumayan curam. Oke, bisa lah ya nyalip ya, nyalip minibus cumi. Jadi kaget. Yuk tarik Mamang Beat, mari kita sedikit agak speeding ya.
Sini bisa top speed gak ya kalau kosong? Yo A, bisa ke A. Angin. Gue di klakson emang. Yo, dikit top speed sini bisa kah? Oke, dia 50 ke. Gue gak koreksi ya. Oke. Lumayan asik, meskipun menengah ke atasnya udah kayak mulai kehabisan napas gitu. Itu yang pakai beat nafsu juga. Nah, tau dia mau belok. Oke. Apakah ada Bro Rio di gerombolan Harley ini? Anjing, gandeng. Di pinggir gua banget. Enak sih buat nyali pasal PDW. BB gua 82 loh, gede loh. BB berat badan gua tuh berat loh ini. Jadi kalau kalian mostly yang memang berat badan 70 ke bawah, bawa ini tuh pasti enak pisan. Salah satunya ini motor enak juga. Dan menurut gua sih ya, motor sekarang itu pasti dimaksimalin serba enak sih ya. Nah, tapi indikatornya adalah budgetnya. Untuk motor 20 jutaan apa aja sih mentoknya bisa dibikin enak gitu, mulai dari shocknya, mesinnya, ergonominya, segala macamnya gitu. Jadi sama kalau ada ini motor enaknya di sini pasti ada yang dikorbankan gitu ya, gitu kan. Kalau kalian mengharapin motor yang enak banget, tenaga gede segala macam tapi bikin murah, susah guys. Oh udah, ini udah mau konvinus. Topi gua takut terbang aja. Kirain mau terbang. So far sih enak loh. Ini kalau udah kayak speednya di atas gitu, adalah nggak gelas. Sini gereja-gereja ya, lumayan bikin greget.
Gue mau putar balik aja deh. Cuaca top speed ya menurut gue sih bakal mirip-mirip ini ya, kira gitu ya, paling untuk di 100 tuh fake odo ya, jadi pasti ada deviasinya, mungkin sekitar 90-an aslinya mah gitu. Oke, kita mau tes shock dulu ya di jalanan yang rusak kayak gini. Di sini aspalnya lumayan hancur, di sebelah sana makin hancur. Sambil gue liatin shocknya pakai GoPro 360. Enaknya ya biasa nih ya, ada parking lock, jadi aman, tidak ngeglosor. Kita nyalain dulu dengan shock standar. Let's see, bisa kalian lihat shock belakang tergolong enak, shock depan kalau santai gini masih bisa dikategorikan lumayan enak sih, tapi gue yakin kalau udah agak narik baru terasa stiffnya di jalan rusaknya ya. Ya, yang depan getarannya kerasa banget, yang belakang tetap enak guys. Nabrak batu. Iya, depan mah emang lumayan kesiksa getarannya. Apa sih yang kalian harapkan dari motor 20 jutaan? Pasti stoknya itu common, pasti stoknya itu part common dengan motor lain yang harganya ya affordable, ya kan? Jadi menurut gue ini stoknya sama aja dengan yang kayak dipakai Gear, dipakai Casio, dipakai Mio gitu. Yang depannya kesiksa guys. No. Enggak. Emang motor kayak gini bukan dipakai buat ngebut sih di jalan yang kayak gini, bukan, beda. Punya motor satu lagi yang emang khusus jalan kayak gini kalau bisa. So, tapi ini yang gue rasain dari tadi, meskipun narik ya, sok belakangnya tuh enak loh. Ini kamera gue sampai turun ternyata. Oke, ini dia tanjakan men. Nanti kita buktikan. Kira-kira mentoknya berapa ya? Oke, get ready. Ini gue pentokin aja ya gasnya ya. 50, lumayan bagus tenaganya. Gue expect gue sih 40-an. Wait, this is good. Ya lumayan loh. Untuk berat badan gue 82 kilo yang berat banget ya. 50-an. Ini gue nggak lost gas ya, gue mentokin aja. Ini berdasarkan speedo ini ya, speedometer bawaan ya. Tapi menurut gue ada deviasi lah ya pasti. Tapi ya ini oke juga. Gimana guys? Ini adalah ya di 55-60 mah, dan menurut gua itu powerful ya untuk motor 125 cc.